Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran prakarya kelas 9 ya. Sekarang menginjak pada pertemuan kedua. Kita mempelajari pengolahan hasil peternakan dan perikanan ya, masih lanjut dari materi kemarin. Bagaimana kabarnya kalian? Enggak lupa guru tanya. Saja sehat ya, baik-baik saja di rumah, tetap jaga kesehatan ya, makan bergizi jangan lupa ya, biasakan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa selalu melaksanakan ibadah, jangan ditinggalkan. Oke? Apa sih tujuannya pada pembelajaran kali ini? Ya, yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasikan bahan dan alat pengolahan yang digunakan pada pembuatan bahan pangan jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Oke. Ya, yang berikutnya diharapkan kalian bisa mengidentifikasikan metode dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk pangan jadi dari peternakan dan perikanan. Kita lihat slide berikutnya. Teknik pengolahan makanan. Yang pertama kita mengenal dengan boiling ya. Apa itu boiling? Kalian tahu, merebus ya, yaitu melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan. Cairan itu bisa berupa air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur atau suhu 100 derajat Celcius. Kalian amati gambarnya di sini ya. Saya ambilkan contoh di sini telur ya yang direbus, berarti ini dengan media air biasa ya. Kamu perhatikan alat yang digunakan apa di sini ya. Mudah saja alatnya dengan panci biasa di sini. Air ya dimasukkan ke dalam panci, lalu bahan yang akan direbus itu dimasukkan ke dalam air ya. Ini lalu dimasak hingga suhu 100 derajat Celcius. Ya, Bu Guru yakin kalian sudah sering melakukan teknik ini ya. Misalnya dalam merebus mungkin makanan kecil ya. Yang paling mudah misalnya merebus singkong misalnya ya. Ini. Tapi kalian tidak tahu, oh ternyata ini namanya boiling ya, merebus. Berbeda dengan apabila kita merebus dengan suhunya kita jaga hanya dari 85 ya, kisaran 85 derajat Celcius hingga 96 derajat Celcius ya. Dan cairan yang digunakan ini nantinya ya ikut dihidangkan bersama makanan yang dimasak itu ya. Ini namanya poaching ya, berbeda dengan yang boiling ya. Bisa membedakan tadi perbedaannya di mana? Ya, kalau yang boiling ini bahan makanannya ya setelah direbus, setelah masak diambil atau dipisahkan dari bahan cairnya ya. Atau berarti tidak ikut dihidangkan ya. Tetapi pada poaching ini bahan makanannya bahan cairnya ikut dihidangkan ya. Contohnya apa misalnya? Ya, misalnya kita memasak opor ya. Opor itu daging ayam yang dimasak bersama dengan kuah ya. Kuahnya berupa santan. Jadi bahan cairnya di sini santan, dan santan tersebut nanti ya ikut dimasak bersama ayam itu tentunya dengan ditambah bumbu-bumbu ya agar enak ya. Nah, lalu nanti pada saat dihidangkan bahan cairnya itu
atau santannya itu ikut dihidangkan. Itu namanya teknik poaching. Ya, lanjut, kita mengenal steaming. Ya, kamu perhatikan dulu, amati gambarnya, tidak sama dengan yang tadi ya. Nah, apa itu steaming? Steaming itu mengukus. Nah, kalian sudah paham, oh ternyata mengukus. Yaitu teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air yang mendidih. Ya, jadi di sini uapnya yang membuat masak bahan makanan tersebut adalah uapnya. Ya, maka bahan makanan yang akan dimasak harus ada penampungnya. Ya, di sini ada penampungnya, kamu lihat. Ya, lalu airnya di bawahnya. Ya, alat ini, ya, alat memasak ini, ya, itu sudah didesain sedemikian rupa agar di bawahnya bisa untuk menampung air. Ya, airnya nanti biarkan dulu mendidih, lalu bahan makanan yang akan dimasak dengan sistem steaming ini ya diletakkan di atasnya. Ya, dengan menggunakan penampung ini maka bahan makanan tidak tenggelam di dalam air, ya, tetapi hanya uapnya yang membuat masak si bahan makanan ini. Ya, ini contohnya. Ya, kalian nanti bisa mencari contoh yang lain. Oke, next. Lanjut, kita mempelajari tentang teknik makanan yang disebut dengan frying. Ya, tidak asing lagi teknik ini, ya, yaitu menggoreng. Ya, apa itu menggoreng? Menggoreng adalah memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Ya, tentunya minyaknya minyak panas ya, minyaknya penggorengannya sudah di atas kompor, tentunya dinyalakan sampai minyaknya panas, baru bahan makanan yang akan dimasak itu dimasukkan ke dalamnya. Ya, kita tunggu sampai masak dengan dibolak-balik agar matangnya merata. Paham ya? Oke. Nah, ini yang di frying tadi dengan minyak yang banyak. Ya, kalau frying saja itu menggoreng. Menggoreng dengan minyak banyak itu namanya deep frying. Jadi ada beberapa teknik dalam frying. Ada deep frying, ada pan frying atau shallow frying, ya, dan nanti ada menyangrai. Ya. Nah, yang pan frying atau shallow frying ini memasak atau menggoreng dengan minyak sedikit. Ya, berbeda dengan ini tadi. Ya, yang deep frying. Ini minyaknya banyak. Kalau ini sedikit. Misalnya kita manfaatkan minyak itu hanya untuk menumis bumbu. Ya. Bumbunya dipanaskan dulu dengan minyak sedikit dengan tujuan agar aroma dari bumbu itu keluar. Jadi ingat di sini ya, tidak sampai kering ya, tetapi bumbu itu ya digoreng dengan minyak sedikit sebentar ya. Pada saat aromanya sudah keluar, baru kita masukkan bahan dasarnya ya. Jadi minyaknya sampai panas dulu. Kalau minyaknya nggak panas bagaimana? Iya, ya tentu saja akan mempengaruhi rasa dari hasil makanannya karena aromanya belum muncul, sudah dimasuki bahan makanan, ya, maka aromanya akan hilang atau belum muncul, ya, belum muncul sehingga rasanya nanti akan berbeda dengan apabila kita memasak ya, atau mengolah makanan dengan teknik yang benar. Ya. Pada frying ada yang disebut dengan menyangrai. Ya.
yaitu menggoreng tanpa minyak. Namanya menggoreng kok tanpa minyak ya. Bisa kamu gambarkan kira-kira menggoreng apa ini ya? Mungkin ibumu pernah menggoreng kopi ya, biji kopi itu digoreng tapi ternyata tidak pakai minyak. Nah, itulah yang disebut dengan menyangrai ya. Atau membuat kelapa yang diparut ya lalu disangrai untuk membuat apa? Ya, membuat serundeng ya. Ini enak buat lauk makanan ya. Bahkan menyangrai bisa menggunakan medium pasir. Nah, kamu mungkin asing ini ya, medium pasir kok untuk menggoreng ya. Jadi pasir bisa dimanfaatkan untuk menggoreng. Tentunya pasirnya kita pilih pasir yang sudah dibersihkan ya, diayak, kemudian dicuci ya, dikeringkan dulu, lalu kita siapkan penggorengan ya di atas pesawat pemasak, bisa tungku, bisa dari gas ya, bahan bakarnya atau yang lain sampai panas, lalu bahan makanan dimasukkan. Kira-kira apa bahan makanannya? Contoh kerupuk ya, kerupuk bisa digoreng dengan menggunakan pasir ya. Ini ada yang disebut namanya kerupuk melarat ya. Mungkin sejarahnya mau goreng kerupuk tapi tidak punya uang untuk membeli minyak ya. Akhirnya timbul ide untuk menggunakan bahan lain selain minyak ya, itu namanya medium pasir. Bisa juga misalnya apa? Kacang tanah ya, kacang kulit gitu. Kacang tanah kita goreng tanpa minyak atau kita sangrai dengan pasir ya. Kita lanjut. Nah, ini kamu perhatikan di situ gambarnya ya, baru melihat gambarnya kamu sudah membayangkan rasanya, aromanya ya. Namanya apa ini? Prosesnya bagaimana? Nah, ini namanya grilling, yaitu metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar ya, langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api ya. Bara api atau di sini kita lazim disebutnya dengan bamba ya. Arangnya dipanaskan hingga berwarna merah ya, lalu bahan makanannya yang akan dibakar ditumpangkan di atasnya ya. Tentu saja untuk memudahkan ya, ada tusuknya ini. Nah, menjadi ya makanan yang kita sebut apa ini namanya? Sate ya, semua mengenalnya ya. Kamu bayangkan rasanya dulu ya, nanti kalian bisa mempraktekkan. Oke, kita lihat yang terakhir ini adalah memanggang ya, atau baking. Nah, memanggang itu suatu metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang panas sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Ya, kamu bisa menganalisisnya di sini ya, berarti pakai apa dong alatnya ya agar uapnya ini bisa panas secara stabil dari segala arah. Ya, muncullah alat yang disebut dengan oven ya. Ini contohnya pakai oven listrik, tapi tidak menutup kemungkinan boleh juga menggunakan oven biasa ya, pakai yang pakai kompor ya, pakai kompor gas ya, yang lebih murah harganya ya. Atau memanggang juga bisa menggunakan microwave ya. Paham semuanya ya anak-anak ya. Nah, itulah beberapa metode atau teknik pengolahan bahan makanan, khususnya di sini dalam mengolah bahan pangan jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Maka setelah kamu mempelajari berbagai teknik tadi, ya coba kalian
identifikasikan bahan dan alat pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Tidak usah banyak-banyak ya, masing-masing 5 saja, masing-masing 5. Kamu cari produk makanan ya dari peternakan 5 macam, kamu analisis bahannya apa ya, lalu alat pengolahannya apa ya, kemudian metode yang digunakan dan proses pengolahannya bagaimana ya. Saya kira itu saja untuk pembelajaran kali ini ya, nanti bisa dilanjut pada diskusi di grup Telegram. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.